Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Kurniawan dengan NIM 06121281823026 dengan dosen pembimbing Bapak Elfahmi Dwi Kurniawan, SPD, MPDT. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Minat Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini ada pun bahasan yang akan saya bahas, yaitu bab 1 yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat. Yang kedua ada bab 2 yang terdiri dari kajian pustaka dan penelitian yang relevan, dan bab 3 terdiri dari tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Baiklah, yang pertama langsung saja saya bahas tentang latar belakang penelitian ini, yaitu di mana di masa pandemi COVID, pembelajaran tidak bisa berlangsung dengan maksimal dikarenakan kemunculan virus corona atau COVID-19 yang ditemukan pertama di Wuhan di akhir tahun 2019. Sejauh ini belum ada penawar yang ditemukan pada virus ini. Sudah ada lebih dari 200 negara kasus virus corona yang telah dilaporkan. Menurut Sarifuddin, pada tahun 2020, pandemi COVID-19 ini merupakan musibah yang memilukan bagi seluruh penduduk bumi. Seluruh kehidupan manusia di bumi terganggu tanpa terkecuali pendidikan. Banyak negara yang memutuskan untuk menutup sekolah, perguruan tinggi ataupun universitas, termasuk negara Indonesia. Melalui edaran surat Kemendikbud, Direktorat Pendidikan Tinggi nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran virus corona di perguruan tinggi, melalui surat edaran tersebut, pihak Kemendikbud memberikan instruksi kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dan menyarankan mahasiswa untuk belajar dari rumah masing-masing. Pembelajaran daring ini adalah solusi untuk mengatasi kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara langsung. Pada perubahan metode pembelajaran yang biasanya dilakukan, tentunya ini dapat mempengaruhi minat mahasiswa dalam belajar. Menurut Jali, pada tahun 2013, minat adalah rasa ketertarikan pada satu hal atau aktivitas tanpa ada menyuruh. Minat belajar adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk kesuksesan peserta didik. Dan juga minat datang dari dalam diri peserta didik. Ada penumusan masalah. Yang pertama, apa pengaruh dari pembelajaran daring terhadap minat belajar mahasiswa prodi pendidikan teknik mesin Universitas Sriwijaya. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembelajaran daring terhadap minat mahasiswa pendidikan teknik mesin Universitas Sriwijaya dalam pembelajaran daring ini. Adapun tujuan dan manfaat penelitian. Untuk tujuan penelitian pertama, untuk mengetahui pengaruh pembelajaran daring terhadap minat belajar mahasiswa prodi pendidikan teknik mesin Universitas Sriwijaya. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat minat belajar mahasiswa prodi pendidikan teknik mesin Universitas Sriwijaya pada pembelajaran daring ini. Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini, yang pertama, hasil penelitian dapat berkontribusi terhadap menambahnya wawasan dan mampu menggambarkan bagaimana pengaruh pembelajaran daring terhadap minat belajar. Kedua, diharapkan penelitian ini nanti dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan bagi pelaksanaan penelitian selanjutnya yang terkait dengan bidang sejenis. Adapun manfaat praktis, yaitu pertama bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan mampu menganalisis suatu masalah dalam penelitian ini. Yang kedua, bagi Unsri, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya dalam bidang sejenis dan memberikan tambahan informasi sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya ada bab 2, yaitu kajian pustaka. Pada kajian pustaka ini, saya akan membahas 3 hal yang terkait dengan variabel, yaitu yang pertama, pembelajaran daring. Menurut Sarifuddin, pembelajaran daring merupakan suatu metode pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet untuk tempat menyebarkan ilmu pengetahuan. Pada pembelajaran ini bisa dilakukan tanpa terikat waktu dan dapat dilakukan di mana saja dan juga tidak harus bertatap muka. Yang kedua ada belajar. Menurut Ahmad Herudin, pada tahun 2020, belajar merupakan suatu proses perubahan yang ada dalam diri
seseorang baik dalam kepribadiannya maupun perubahan tersebut dapat dilihat dari peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti pada kecakapan, kebiasaan, sikap, keterampilan, pemahaman, dan daya pikir. Selanjutnya ada minat belajar. Menurut Darwis, pengertian minat belajar merupakan suatu aktivitas yang dilandasi dengan kesenangan dan ketulusan sehingga akan memberikan hasil yang maksimal. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian saya yaitu yang pertama dengan judul jurnal pengaruh pembelajaran daring terhadap minat belajar siswa pada masa COVID-19. Peneliti ini adalah Ria Yunitasari dan Umu Hanifah dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pembelajaran daring terhadap minat belajar mahasiswa. Hasil penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, pembelajaran daring ini berpengaruh terhadap minat belajar siswa dikarenakan siswa mudah menjadi bosan ketika pembelajaran daring berlangsung. Dan juga pembelajaran daring kurang menarik, tidak seperti pembelajaran di kelas. Yang kedua, dengan judul jurnal pengaruh pembelajaran daring terhadap minat belajar mahasiswa pada masa pandemi COVID-19. Peneliti ini adalah Sarifah Hikmah Jamil dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islah Institut Ilmu Keislaman Anukaya Sumeneb dan Ivoni Dwi Aprisanda dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Penelitian ini membahas tentang pengaruh pembelajaran daring terhadap minat belajar mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian, ini dapat diketahui hasilnya yaitu bahwa sikap penggunaan internet, persepsi, pengalaman, kondisi finansial mahasiswa berpengaruh signifikan terhadap minat belajar mahasiswa selama perkuliahan daring. Sedangkan kemampuan belajar mandiri tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap minat belajar mahasiswa. Selanjutnya ada bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian asosiatif dengan menggunakan metode analisis pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono pada tahun 2013, penelitian asosiatif adalah sebuah penelitian yang tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh dua variabel atau lebih. Tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan di Universitas Sriwijaya, tepatnya di program studi pendidikan teknik mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Juni tahun 2021. Populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa aktif pendidikan teknik mesin 2018, 2019, dan 2020 yang berjumlah 198 orang. Sedangkan untuk sampel di sini menggunakan teknik random sampling yang berjumlah 130 orang. Variabel penelitian ini yaitu dengan variabel bebas yaitu pembelajaran daring dan variabel terikat minat belajar. Adapun teknik pengumpulan dan analisis data, untuk teknik pengumpulan data menggunakan angket tertutup, yaitu peneliti sudah mempersiapkan jawaban dan responden hanya menjawab dan memilih jawaban sesuai pendapatnya. Hal ini digunakan untuk memudahkan dalam proses menggunakan data pengelolanya. Untuk teknik analisis data, pada penelitian ini, peneliti menganalisis data dengan menggunakan teknik regresi linear sederhana. Dan juga analisis data ini dijalankan dengan bantuan program komputer. Analisis regresi linear sederhana atau bahasa Inggrisnya disebut dengan nama simple linear regression digunakan untuk mengukur pengaruh satu variabel bebas atau variabel X terhadap variabel terikat atau variabel Y. Mungkin itu saja hal yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.